Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, anakku. Pada pertemuan kali ini, Miss Andin akan membahas tentang interaksi sosial. Kita kenalan dulu kali ya. Interaksi sosial itu apa sih? Pastinya nih, kalian dalam kehidupan sehari-hari kan suka ngobrol tuh ya, bareng teman-teman. Nah, kegiatan ngobrol itu merupakan contoh dari interaksi sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, em, kita coba untuk afirmasi positif dulu ya. Kalian bisa katakan kepada diri kalian sendiri, seperti biasa, pada kalian masing-masing, dan ucapkan saya pantas mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga Tuhan dan alam semesta merestui. Amin. Oke, nah ya, udah mulai rileks dan siap untuk menerima materi. Nah, nanti setelah penyampaian materi, kalian diminta untuk mencatat materinya di buku sosiologinya masing-masing dengan format seperti ini. Ini ya, seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada definisi dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu tindakan sosial yang bersifat timbal balik atau mutualistik antara dua pihak atau lebih. Jadi, ciri dari interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Ya, jadi ada teman ngobrolnya. Kalau kamu ngobrol sendirian, itu bukan interaksi sosial. Tuh ya. Nah, tindakan sosial ini memuat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu apa ya, misalnya? Oke, kontak sosial. Jadi kalau kontak sosial itu hubungan atau interaksi awal antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar terjadinya interaksi sosial yang lebih lanjut. Nah, kontak ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi sebelum terjadinya interaksi sosial nih, sebelum terjadinya ngobrol, itu tuh ada kontaknya dulu. Nah, kontaknya itu bisa yang langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu langsung bertatap wajah. Kalau tidak langsung itu melalui perantara. Sebagai contoh misalnya, kamu berpas-pasan dengan teman lama kamu di jalan. Terus tiba-tiba kayak kayaknya teman lama aku deh. Terus kayak kamu melambaikan tangan dari kejauhan kayak. Nah, cara melambaikan tangan ini merupakan salah satu kontak langsung. Tapi kalau kamu menggunakan handphone atau gawai atau email, itu termasuknya kontak tidak langsung. Itu ya. Ini sebagai contoh lainnya, kalian bisa baca ya, seperti yang di samping Miss Andin ini. Tadi yang tidak langsungnya, ingat kalau tidak langsung itu melalui perantara. Kemudian komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini adalah proses penyampaian informasinya. Kayak misalkan tadi, kontak sosialnya itu ketika kalian berpas-pasan dengan teman-teman kalian, kan kalian melambaikan tangan ya sebagai kontaknya. Terus pas udah deket, terus kayak, kamu apa kabar? Nah, itu termasuk komunikasi dalam bentuk bahasa. Nanti dijawablah oleh teman kamu kayak, oh kabarku baik. Nah, itu udah termasuk interaksi sosial karena sudah ada timbal baliknya. Seperti itu, paham ya? Kalau belum paham bisa diulangi lagi apa yang tadi Miss Andin sampaikan. Nah, lanjut faktor interaksi sosial menurut Sukanto. Jadi ada beberapa faktornya. Yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi ini apa? Jadi kalian bisa bandingkan ya, ini ada imitasi, ada identifikasi. Kira-kira persamaannya apa? Persamaan di sini adalah dia meniru, ya kan? Meniru ya, betul. Ini meniru, ini juga meniru. Cuman bedanya kalau imitasi itu meniru dari tampilan luarnya saja, fisiknya saja. Tapi kalau identifikasi dia meniru plek beserta sifat-sifatnya. Misalnya seperti seorang anak yang berperilaku seperti ayahnya, seperti itu. Nah, kalau tadi imitasi ini ada seseorang yang meniru gaya seorang legendaris pop Michael Jackson, kayak gitu ya. Selanjutnya simpati. Nah, kalau simpati itu kayak misalnya ada teman kamu yang sedih nih, terus kayak kamu aduh, jangan sedih ya, masih ada aku di sini menemani kamu. Kayak gitu. Jadi kayak ungkapan belas kasihan pada orang lain itu termasuk simpati.
Kemudian ada sugesti. Nah, kalau sugesti itu masukan. Nah, biasanya kalian bisa melihat contohnya itu kayak dokter ke pasien. Kalau kalian lagi sakit nih, kan pergi ke dokter, terus dokter tuh kasih saran, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, tolong makannya jangan yang pedas-pedas ya, jangan yang berminyak misalnya. Nanti akan menyebabkan misalnya penyakit lambungnya lebih parah lagi. Nah, karena kalian nggak mau penyakit lambungnya parah, akhirnya mendengarkan masukan dari dokter tersebut. Gitu. Oh iya dok, baik. Saya akan menjaga pola makan saya. Nah, itu adalah bentuk dari interaksi sosial dengan faktor sugesti. Mengapa manusia melakukan interaksi? Kenapa ya kira-kira? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu bisa hidup sendirian di bumi ini? Gak bisa ya? Atau kamu siap menjadi jomblo selamanya? Waduh, apalagi ini ya, kayaknya hampa banget hidup tuh ya. Jadi intinya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, membutuhkan orang lain. Salah satunya adalah interaksi. Karena kan nggak mungkin dalam hidup kamu tanpa orang dan tanpa ngobrol. Ya. Jadi yang pertama, kenapa perlu adanya manusia itu perlu berinteraksi? Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Misal nih, kebutuhan hidup kalian adalah pakaian, ya kan, itu sebagai kebutuhan pokok kalian. Nah, ketika kalian mau beli pakaian, itu kan pasti ada interaksi ya dengan penjual. Kayak misalkan aku mau beli baju yang modelnya seperti ini, ada nggak? Terus kata penjual, oh ada, harganya sekian. Kemudian terjadi proses tawar-menawar. Itu termasuk dari interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, gitu. Kemudian menyelesaikan masalah dan konflik. Misalnya ada masalah pertemanan dalam kelas. Ada si A dan si B lagi berantem gini nih. Nah, terus pada akhirnya dibantu sama guru BK tuh atau sama teman yang lain untuk baikan. Nah, itu juga termasuk interaksi juga. Selain itu, membangun hubungan dan kerjasama. Contohnya misalnya adanya porak gitu ya. Lomba setelah ujian semester, setelah pusing-pusing adanya perlombaan antar kelas itu kan. Nah, itu membangun hubungan kerjasama antar teman-teman sekelas. Selanjutnya, kodrat sebagai makhluk sosial, karena memang manusia itu termasuk makhluk yang sosial. Jadi udah kodratnya tidak bisa hidup sendiri. Gitu. Nah, ini contohnya ya, ketika jual beli, kemudian kerjasama, masalah dan konflik ini bisa terjadi di meja hijau atau pengadilan. Oke, untuk pertemuan kali ini Miss Andin sampaikan sampai ini dulu ya. Berarti yang pertama tadi ada pengertian dari interaksi sosial, kemudian penjelasan tentang kontak sosial beserta jenisnya, kemudian ada komunikasi, faktor interaksi sosial apa saja, kemudian ada alasan mengapa manusia melakukan interaksi. Oke, kalau misalnya belum paham dengan apa yang disampaikan Miss Andin, kalian bisa ulang video ini sampai kalian paham. Oke? Kalau ada pertanyaan, bisa melalui personal chat ke Miss Andin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.